Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Febri Aryan Saputra dengan NPM 2217051019 dari kelas D. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan uh, suatu uh, NFA dengan epsilon move-nya. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama definisi. Nah, pada mesin NFA memungkinkan untuk berpindah kedudukan atau state secara seketika. Dengan kata lain, tanpa menerima simbol masukan. Kalau yang kedua, mekanisme ini membuat suatu mesin NFA bisa berada dalam beberapa state sekaligus. Kemudian untuk itu dibuatlah untai kosong untuk mengganti nilai masukan. Untai kosong itu disimbolkan dengan E atau epsilon dibacanya. Nah, lalu ada epsilon closure. Nah, epsilon closure ini merupakan suatu himpunan state yang dapat dicapai oleh suatu state tanpa menerima masukan. Lalu pengertian yang kedua yaitu setiap state memiliki e-closure yang menuju ke state itu sendiri. Nah, di sini terdapat langkah-langkah bagaimana cara mengubah NFA e-move menjadi NFA biasa. Yang pertama yaitu kita buat terlebih dahulu tabel transisi e-move NFA-nya. Yang kedua itu tentukan e-closure untuk setiap state. Yang ketiga, carilah setiap fungsi transisi hasil perubahan dari i-NFA ke NFA. Di sini terdapat rumusnya. Lalu yang keempat itu buat tabel transisi NFA berdasarkan hasil langkah ketiga. Jadi setelah nyari fungsi transisi untuk NFA-nya, lalu kita buat tabelnya. Lalu yang kelima itu tentukan state akhir. Nah, ini state akhir dari NFA-nya. Lalu yang keenam, buat diagram dari tabel transisi hasil dari langkah keempat. Nah, langsung saja kita masuk ke latihan. Nah, di sini terdapat diagram sebuah e-move NFA-nya. Tadi langkah pertama itu buat tabel transisi e-move NFA. Di sini sudah ada tabel transisinya, yang dimana suatu state A menginputkan A itu A, lalu di sini state A input B itu tidak ada karena di sini tidak ada tidak ada busur inputan B yang ke mengarah ke state lain, maka eh, dari state A input B dan state A input C ini tidak ada, jadi kita kosongkan saja. Lalu di sini terdapat busur epsilon yang dimana state A ini bisa melalui state B ini dengan cara melalui busur epsilon ini. Jadi A melalui busur epsilon menghasilkan B. Selanjutnya state B. Nah, state B ini hanya memiliki inputan B saja. B besar menginputkan B kecil dan uh, epsilonnya yang mengarah ke C. Jadi state B input A dan input C itu tidak ada, dikosongkan saja. Lalu state C. Nah, state C ini merupakan himpunan state akhir yang dimana hanya hanya input C kecil saja dan tidak ada busur epsilon juga. Jadi tabel transisinya seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua ini menentukan e-closure untuk setiap state. Nah, tadi kan sudah kita bahas bahwa e-closure itu merupakan himpunan state yang dapat dicapai oleh suatu state tanpa menerima masukan. Lalu yang kedua itu setiap state memiliki e-closure yang menuju ke state itu sendiri. Maka dari itu, cara menentukan e-closure adalah yang pertama itu state A. Nah, tadi bahwa sudah dijelaskan bahwa e-closure itu hanya bisa menginputkan diri sendiri dan hanya bisa eh, melakukan jika suatu state itu terdapat busur epsilon yang mengarah ke state lain. Jadi e-closure dari A itu adalah A ini sendiri
state A itu sendiri dan state B, yang dimana state B ini bisa bisa dilalui oleh busur busur epsilon ya. Nah, yang kedua itu state B. State B ini enclosure-nya itu adalah state B itu sendiri dan state C. Lalu untuk yang terakhir state C. Nah, state C ini hanya enclosure itu hanya mengarah ke dirinya sendiri. Karena di state C ini tidak ada busur yang busur epsilon yang mengarah ke state B maupun state A. Jadi state C ini hanya memiliki enclosure state C itu sendiri. Nah, masuk kita ke langkah ketiga. Nah, tadi langkah ketiga itu membuat langkah ketiga tadi itu membuat fungsi transisi yang menghasilkan perubahan dari move NFA ke NFA-nya. Jadi di sini rumusnya udah ada. Yang pertama itu kita coba ubah state A menerima input A. Jadi rumusnya itu kita masukkan enclosure-nya. Jadi enclosure dari A ini kita udah tadi kita sudah mencarinya yaitu state A dan B. Maka kita masukkan rumusnya di sini enclosure uh, suatu enclosure state A menginputkan A yang dimana uh, state A ini tadi enclosure-nya itu menghasilkan AB, lalu enclosure AB ini kita inputkan A yang dimana hasilnya itu state A kita inputkan A itu adalah A, lalu state B kita inputkan A itu adalah state kosong. Nah, di sini kan aturan ada A dan state kosong atau himpunan kosong. Nah, karena dia himpunan kosong, maka kita tidak perlu menulisnya. Jadi, hasilnya itu adalah A. Selanjutnya yaitu kita mencari uh, state A menginputkan B. Closure-nya tetap sama dari karena A ini closure-nya adalah AB. Lalu kita masukkan ke rumus sama seperti tadi. Nah, di sini kita inputkan dari state A input B itu himpunan kosong dan B input B itu adalah B. Maka didapatkan hasilnya itu B. Selanjutnya state A kita inputkan ke C. Sama seperti tadi kita masukkan rumusnya. Nah, di sini kita inputkan suatu state A menginputkan C, maka hasilnya adalah himpunan kosong dan B input C hasilnya himpunan kosong juga. Maka didapatkan bahwa NFA dari state A menuju menginputkan C adalah himpunan kosong. Selanjutnya state B. Tadi kan kita sudah mencari state A yang menginputkan A, B, C, lalu sekarang state B yang menginputkan A, B, dan C juga. Yang pertama itu state B input A, kita masukkan rumusnya. Di sini enclosure-nya kan sudah kita cari, yang dimana enclosure dari state B itu adalah B dan C. Kita masukkan rumusnya. Lalu state B kita inputkan B, maka didapat ah state B inputkan A didapatkan himpunan kosong, state C input A himpunan kosong juga. Maka didapatkan bahwa state B input A ini merupakan himpunan kosong. Selanjutnya state B input B. Kita masukkan rumus seperti tadi. Lalu kita uji state B. Kita input B maka didapatkan hasilnya B. State C input B didapatkan himpunan kosong. Nah, himpunan kosong tidak perlu ditulis, maka didapatkan bahwa state B input B itu adalah B. Selanjutnya state B input C. Lalu kita masukkan rumus seperti tadi. Dapatkan hasilnya yaitu state B input C itu himpunan kosong. State C input C itu adalah C. Didapatkan hasilnya yaitu C. Selanjutnya state C input A.
Lalu kita masukkan rumus seperti tadi, tinggal kita masuk. Oh ya, eklosur dari di sini salah tulis ya. Di sini eklosurnya adalah C. Eklosur C sama dengan C. Jadi eklosur dari state C itu adalah C itu sendiri. Lalu kita inputkan C, input C adalah C input A adalah himpunan kosong, maka didapat suatu NFA-nya yaitu C, jika kita input C, jika kita masukkan state C, input C, itu didapat hasilnya itu himpunan kosong. Selanjutnya C input B. Di sini klausurnya adalah C. Kita masukkan seperti tadi rumusnya, lalu didapatkan bahwa suatu state C input B itu adalah himpunan kosong, maka NFA dari suatu state C input B itu adalah himpunan kosong atau tidak ada busur yang menginputkan label B. Nah, yang terakhir yaitu state C input C. Kita masukkan rumus seperti tadi, yang dimana suatu state C jika menginputkan C maka menghasilkan C. Nah, jadi kita sudah dapat bahwa NFA dari C input C itu adalah C itu sendiri. Nah, tadi kan kita sudah membuat fungsi transisi uh, dari epsilon move NFA ke NFA itu sendiri. Nah, selanjutnya langkah keempat yaitu buat tabel transisi NFA-nya berdasarkan hasil langkah ketiganya. Nah, tadi kan tabel transisi dari imove NFA-nya seperti ini, yang dimana uh, A input A itu A, terus B input B itu B, C input C adalah C. Di sini kita dapat tabel transisi baru atau tabel transisi NFA yang biasa, yang dimana A input A menghasilkan A input B menghasilkan B, begitu juga B input B menghasilkan B input C menghasilkan C, lalu C input C menghasilkan C. Sini diagram dari imove NFA-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah kelima, yaitu menentukan state akhir. Nah, di sini state akhirnya itu sama seperti state akhir NFA itu sama seperti state akhir NFA imove-nya. Kenapa demikian? Karena tidak ada karena kan kita sudah masukkan rumusnya di mana hanya C saja, hanya C tunggal ini saja uh, yang menerima state akhir. Jadi tidak ada state lain dapat di yang dapat yang yang dapat yang dapat state akhirnya kan. Jadi state A, state B ini juga pada NFA biasa itu bukan merupakan state akhir. Jadi state akhirnya itu adalah C itu sendiri. Nah, di sini adalah diagram dari NFA-nya. Jadi ini adalah diagram imove NFA, yang dimana state A bisa melalui state B dengan cara melalui busur epsilon, sedangkan di sini state A bisa melalui B dengan menginputkan B. Jadi di sini NFA biasanya sudah ada inputannya, sedangkan di sini baru epsilonnya. Nah, sekian dari saya. Apabila banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.